Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Sesuai judulnya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung pembagian bersusun atau yang biasanya disebut dengan pembagian porogapit ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa soal yang nantinya akan kita bahas. Di sini saya mempunyai 3 soal ya teman-teman. Yang pertama soal puluhan, yang kedua soal ratusan, dan yang ketiga soal ribuan. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ini teman-teman ada soal puluhan, yaitu 66 dibagi 3. Ya, soal yang pertama adalah 66 dibagi 3. Nah, kita cari hasilnya berapa dengan cara pembagian porogapit. Di sini sudah saya gambarkan porogapitnya, ada 66 dibagi dengan 3. Nah, ini nanti akan kita cari hasilnya. Untuk langkah yang pertama yaitu angka depan, ya, angka depan yaitu angka 6 dibagi dengan 3. Nah, yang pertama angka 6 dulu dibagi dengan 3 ya teman-teman. Nah, angka 6 dibagi 3. Nah, hasilnya berapa teman-teman? Ya, hasilnya adalah 2. 2 kita tulis di atas. Nah, setelah itu 2 kita kalikan dengan 3 teman-teman. Ya, yang pertama tadi 6 dibagi 3 hasilnya 2, kemudian 2 kita kalikan 3. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, 6 kita taruh di bawah ya teman-teman. 6-nya kita taruh di bawah. Kemudian setelah itu kita kurangkan teman-teman. Kemudian kita kurangkan atau kita minus ya. Nah, 6 dikurangi 6 sama dengan 0 teman-teman. Nah, kita tulis 0 di situ. Kemudian kita lihat lagi, ada angka lagi di belakang. Nah, masih ada satu angka lagi di belakang, yaitu angka 6 ya. Angka 6. Nah, angka 6 ini kita taruh ke bawah ya. Kita seret ke bawah. Nah, angka 6 itu kita turunkan ya teman-teman. Kita turunkan. Kemudian kita mendapatkan angka 06. Nah, angka 0 ini bisa dihilangkan, bisa juga enggak ya teman-teman. Atau biarkan saja di situ. Jadi angka 6 sekarang kita bagi dengan angka 3 ya. Angka 6 kita bagi dengan angka 3, mendapatkan hasil 2. Nah, 2 kita tulis di atas ya teman-teman, sebelahnya 2 yang tadi. Nah, kemudian setelah itu 2 kita kalikan dengan 3. Nah, 2 kali 3 hasilnya 6 ya teman-teman. Kita tulis di bawahnya 6 tadi. Kemudian kita kurangkan lagi ya teman-teman. Kita taruh di bawahnya 6, kemudian kita kurangkan lagi. Nah, sekarang kita hitung 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita tulis di situ 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat sudah tidak ada lagi angka. Nah, jadi hanya ada 2 angka itu tadi ya teman-teman. Sudah tidak ada angka lagi. Nah, sekarang jadi 66 dibagi dengan 3 hasilnya 22. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya yaitu 22 ya teman-teman. Nah, yang kedua sekarang kita masuk ke angka ratusan ya teman-teman. Di sini saya mempunyai soal 483 dibagi 3. Nah, untuk caranya juga sama dengan
yang pertama tadi ya teman-teman. Nah, kita tinggal membagi dan mengkalikan saja. Ini caranya juga sama ya. Yang pertama tadi kan puluhan. Nah, yang kedua sekarang adalah ratusan itu ya teman-teman. Nah, itu juga sudah saya taruh di porogabitnya 483 dibagi dengan 3. Nah, untuk langkah yang pertama ini kita ambil sama ya. Angka pertama kita bagi dengan angka 3. Nah, jadi angka pertama itu adalah angka 4 ya teman-teman. Angka 4 kita bagi dengan angka 3. Nah, 4 bagi 3 mendapatkan hasil 1. Nah, 1 sisa 1 ya teman-teman. Tapi sisanya nggak usah kita tulis ya, kita biarkan saja, kita tulis 1 saja di atasnya ya. Kita tulis 1 di atas, kemudian 1 kita kalikan dengan angka 3 ya. Angka 1 kita kalikan dengan angka 3 mendapatkan hasil 3. Nah, kemudian kita tulis di bawahnya 4 ya teman-teman. Kita tulis lurus di bawahnya angka yang pertama yaitu angka 4. Nah, itu angka 3 kita tulis di bawahnya angka 4. Kemudian kita kurangi atau kita minus lagi ya teman-teman. Kita kurangi. Nah, di situ angka 4 dikurangi angka 3. Nah, 4 dikurangi 3 sama dengan 1 ya teman-teman. Kita tulis di situ lurus angka yang pertama ya teman-teman. Tulis angka 1. Nah, kemudian kita lihat. Nah, di situ ada 2 angka ya, masih ada 2 angka. Nah, sekarang 1 dibagi dengan 3 kan tidak bisa ya teman-teman. Kebanyakan yang 3 itu tadi. Nah, sekarang angka yang kedua atau angka 8 itu turun. Nah, angka 8 itu turun ke bawah ya teman-teman, jadinya angka 18. Nah, 18 dibagi dengan angka 3 mendapatkan hasil 6. Nah, 6-nya kita taruh di atas ya teman-teman. Jadi tadi 18 dibagi dengan angka 3 hasilnya angka 6 ya teman-teman. Hasilnya 6 kita taruh di atas. Nah, kemudian 6 kita kalikan dengan 3 ya. Yang kedua kita angka 6 dikali dengan angka 3 yaitu 18 ya teman-teman. 18 kita tulis di bawahnya angka 18 yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita kurangi lagi atau kita minus. Nah, 1 dikurangi 1 0, 8 dikurangi 8 0. Nah, hasilnya adalah 0 sama 0. Apakah sudah selesai? Belum teman-teman, karena masih ada 1 angka lagi yaitu angka 3. Nah, angka 3 belum kita apa-apakan ya teman-teman. Nah, jadinya tadi angka 4 sudah, angka 8 sudah, sekarang angka 3. Angka 3 turun teman-teman ya. Angka 3 turun sejajar dengan angka 0 tadi ya. Ya, hasil minusnya dari 18 dikurangi 18 tadi. Angka 3 turun. Nah, kemudian 3 dibagi dengan 3 teman-teman. Ya, ingat ya. 3 dibagi dengan 3 yaitu 1. Nah, 1 kita tulis di sebelahnya 6 atau di atas itu tadi ya teman-teman. Nah, sekarang 1 kita kalikan dengan angka 3. Nah, mendapatkan hasil 3. 3 kita tulis di bawahnya angka 3 yang tadi ya teman-teman. Nah, kemudian kita kurangi lagi. Nah, kita kurangi lagi. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, sudah tidak ada angka lagi ya teman-teman. Sudah cukup sampai 3 itu tadi. Nah, kita lihat sudah tidak ada angkanya lagi. Nah, jadi kita mendapatkan hasil 483 dibagi 3 yaitu 161. Kita tulis di atas 161. Nah, gitu ya teman-teman caranya. Nah, untuk soal yang pertama tadi sudah,
66 dibagi 3 sudah. Yang kedua 483 dibagi 3 juga sudah. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu 4270 dibagi 5. Nah, ini sudah masuk ke angka ribuan ya teman-teman. Sudah masuk ke angka ribuan. Nah, apakah bisa? Jawabannya tentu bisa. Sama caranya dengan yang nomor 1 sama nomor 2 tadi. Tinggal dikali dan dibagi ya teman-teman. Nah, untuk caranya, ini kita langsung aja ya. Untuk caranya ya, angka pertama kan angka 4 ya teman-teman. Angka 4 dibagi angka 5. Nah, kita lihat untuk yang pertama sama yang kedua tadi. Angka pertama dulu dibagi dengan angka 5. Nah, tapi di sini 4 dibagi 5 tidak bisa teman-teman ya, karena besar angka 5-nya daripada angka 4. Nah, oleh karena itu kita ambil dua angka pertama. Nah, jadi dua angka pertama yaitu 42 ya teman-teman. 42 kita bagikan dulu dengan angka 5. Nah, ingat 42 kita bagi dulu dengan angka 5 ya. Kita langsung ambil dua angka karena angka 4 itu lebih kecil dari angka 5. Jadi nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita ambil 42 langsung, kemudian kita bagi dengan 5. Nah, 42 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 8. Tapi di situ masih ada sisa ya sebenarnya teman-teman. Sisanya yaitu 2. Nah, hanya bisa 40 dibagi 5 hasilnya 8. Tapi seperti yang saya bilang tadi, sisanya nggak usah ditulis ya, kita biarkan saja. Kita tulis yang angka 8 saja, atau sedapatnya angka 42 dibagi 5. Nah, angka 8. Kemudian 8 kita kalikan dengan 5. Ya, 8 kita kalikan dengan 5 yaitu hasilnya 40. Nah, kita tulis di depan ya teman-teman. Nah, kita tulis di depan sejajar dengan angka 42. Nah, sekarang 42 dikurangi 40. Nah, 4 dikurangi 4 yaitu 0. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Nah, 2-nya kita tulis di bawah. Nah, sudah ya teman-teman, 42 dikurangi 40 sama dengan 2. Nah, sekarang angka 2 kita bagikan dengan angka 5. Ya, kalau 2 bagi 5 kan nggak bisa ya teman-teman. Nah, kita lihat masih ada dua angka lagi di belakangnya 2. Nah, angka 7 kita turunkan ya teman-teman. Angka 7 turun, nah jadinya 27 ya, angka 27. Kalau angka 27 kita bagikan dengan angka 5, nah maka kita akan memperoleh hasilnya ya teman-teman. 27 dibagi 5. 27 dibagi 5 kita mendapatkan angka 5 atau hasilnya 5, karena 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, sisanya ada 2. Sisanya kita abaikan saja ya teman-teman, nggak usah ditulis. Kita tulis angka 5 saja, hasil dari 25 dibagi dengan 5. Atau 27 dibagi dengan 5. Nah, tadi hasilnya sisanya itu ada 2 kita abaikan. Nah, sekarang 5 kali 5 yaitu 25. Kita taruh di bawahnya 27 ya, sejajar dengan 27. Sekarang kita minus atau kita kurangi ya. 27 dikurangi 25. Nah, 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Ya. Kita tulis di situ. 02 atau 2 gitu saja nggak apa-apa ya teman-teman. Kita lihat masih ada angka 1 lagi di belakang 7. Nah, yaitu angka 0. Angka 0 ini kita turunkan teman-teman. Kita turunkan, 0-nya turun jadi 20 ya. Jadi 20 kita tulis di situ, kemudian 20 dibagi 5. Nah,
20 kita bagikan dengan angka 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, 4 kita tulis di atas ya, teman-teman. 4-nya kita tulis di atas. Kemudian 4 kita kalikan 5. 4 kali 5 yaitu 20. Nah, 20 kita tulis di bawah. Sekarang kita mendapatkan hasil 20 sama 20 tadi ya. Nah, sekarang kita minus lagi atau kita kurangi lagi. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, 0 juga, kemudian 0-nya turun sama 0 semua. Ya, atau sudah habis, sudah dikurangi, maaf. Ya, sudah dikurangi tadi, jadi sudah habis. Nah, itu tadi. Jadi hasilnya 4270 dibagi 5 yaitu sama dengan 854. Kita tulis di sana. Nah, itu dia teman-teman ya, cara pembagian bersusun atau pembagian porokabit. Kita sudah menemukan jawabannya ya. 66 dibagi 3 sama dengan 22. Nah, 483 dibagi 3 sama dengan 161. 4270 dibagi 5 sama dengan 854. Nah, dengan cara yang tadi ya teman-teman. Caranya yaitu dikali, dibagi, kemudian dikurangi. Atau dibagi, dikali, kemudian dikurangi. Itu ya teman-teman. Sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.